Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @user9605. Dia menulis, kaos logo Cinema Zmin, cocok banget. Oke guys, jangan lupa follow Instagram Mimin ya guys, karena pengumuman giveaway kaos nanti akan segera Mimin posting di Instagram. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Mickey 17 yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai upaya manusia menciptakan koloni baru di luar angkasa. Film ini dibintangi oleh Robert Pattinson, Naomi Eki, dan Anna Maria Bartolomei. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Mickey 17. Semoga. Pada tahun 2045, seorang ilmuwan psikopat yang bernama Alan berhasil menciptakan mesin yang bisa mengkloning tubuh manusia dengan sempurna. Hingga pada suatu hari, cloning Alan melakukan pembunuhan berantai kepada para tunawisma. Hal ini membuat pihak kepolisian bingung karena di waktu yang sama, cloning Alan yang lain sedang bekerja menghibur anak-anak. Namun, setelah polisi menggerebek rumah Alan, mereka menemukan ada 3 orang Alan di rumah itu. Seketika hal ini membuat geger semua orang. Orang-orang menyebut Alan dan cloning-cloningnya ini dengan sebutan multiples. Para ilmuwan dan pemuka agama mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Alan ini karena menurut mereka, setiap jiwa harusnya hanya memiliki satu tubuh. Namun di sisi lain, ada yang memandang teknologi cloning ciptaan Alan ini adalah kemajuan besar umat manusia. Hingga akhirnya seorang politisi terkemuka yang bernama Marshall berkata kalau dia akan menguji coba teknologi ini untuk membantu eksplorasi luar angkasa. Kebetulan Marshall sendiri akan memimpin sejumlah manusia untuk melakukan ekspedisi ke planet Niflheim dan kemudian membuat koloni di planet itu. Selain itu, Marshall sendiri setuju kalau multiples atau cloning lebih dari satu pribadi adalah hal yang salah. Marshall berjanji jika dalam ekspedisinya nanti muncul multiples baik sengaja atau tidak disengaja, Marshall akan menghukum mati semua cloning itu. Marshall akan menggunakan teknologi cloning dengan pengawasan yang ketat dan orang yang akan dikloning disebut dengan istilah expendable. Di tempat lain, seorang pemuda yang bernama Mickey Bars dan temannya Timo dikejar-kejar oleh mafia karena mereka berdua memiliki hutang yang sangat banyak dan tidak mampu membayarnya. Sialnya, mereka berdua berhutang kepada mafia psikopat yang suka membunuh orang yang tidak mampu membayar hutang. Mickey dan Timo pun meminta keringanan satu kali lagi. Mereka berdua akan mencari uang untuk melunasi hutang mereka. Mafia itu pun bersedia memberikan keringanan, namun mereka memperingatkan Mickey dan Timo untuk jangan coba-coba kabur karena mereka akan terus mencari Mickey dan Timo walaupun ke ujung dunia. Singkat cerita, Mickey dan Timo yang putus asa berniat kabur ke luar angkasa. Mereka berdua mendaftar ikut rombongan Marshall yang akan membuat koloni baru di planet Niflheim. Timo yang lulusan sarjana dengan mudah langsung diterima sebagai petugas keamanan koloni. Namun Mickey yang tidak lulus SMA bingung karena dia tidak mempunyai skill apa-apa. Mickey memohon kepada petugas pendaftaran untuk membawanya ikut ekspedisi ini. Mickey kemudian melihat ada lowongan sebagai expendable. Mickey yang panik langsung mendaftarkan diri sebagai expendable. Petugas yang melihat Mickey mendaftar sebagai expendable mencoba bertanya apakah Mickey yakin mau mendaftar sebagai expendable. Apakah Mickey sudah membaca semua konsekuensinya? Mickey yang bingung berkata kalau dia bersedia menerima semua konsekuensinya. Padahal sebenarnya Mickey sendiri tidak tahu apa itu expendable. Seorang petugas kemudian mengajak Mickey melihat mesin cloning. Dia menjelaskan kalau Mickey akan ditugaskan melakukan misi berbahaya selama ekspedisi nanti. Namun Mickey tidak usah khawatir. Jika Mickey mati, dia akan dihidupkan kembali menggunakan mesin cloning. Mickey kemudian melakukan prosedur scanning seluruh tubuhnya. Tak hanya itu saja, semua ingatan Mickey juga disimpan di dalam hard disk khusus. Selama seminggu sekali, ingatan Mickey akan selalu diupdate. Jadi nantinya, cloning Mickey akan memiliki ingatan yang sama. Mickey yang tidak tahu apa-apa tidak memperdulikan ucapan petugas itu. Dia hanya ingin kabur dari bumi. Singkat cerita, pesawat ekspedisi akhirnya terbang meninggalkan bumi. Di hari pertama, saat sedang makan di kantin,
Marshall dan istrinya Ilva selaku pemimpin ekspedisi memberikan pidato yang disambut meriah oleh para pendukungnya. Mickey kemudian melihat seorang wanita yang bernama Nasha. Dari semua orang yang ada di sana, hanya Nasha yang mau berteman dengan Mickey. Mickey dan Nasha pun akhirnya semakin dekat dan mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Pada tugas pertamanya, Mickey ditugaskan untuk memperbaiki komponen pesawat yang rusak di luar angkasa. Namun ternyata itu hanya akal-akalan para ilmuwan yang ingin tahu apa yang terjadi pada tubuh manusia jika terpapar radiasi di luar angkasa. Mickey pun akhirnya tewas terpapar radiasi. Mickey kemudian dihidupkan kembali dengan mesin cloning. Di tugas berikutnya, Mickey dimasukkan ke dalam tabung untuk menguji coba senjata gas beracun. Di sini, Nasha terus menemani Mickey. Di saat Mickey sekarat, Nasha memaksa petugas untuk membiarkannya masuk ke dalam tabung. Dengan menggunakan kostum pengaman, Nasha menemani Mickey yang sekarat hingga akhirnya meninggal. Mickey kemudian dihidupkan kembali dengan menggunakan mesin cloning. Pada suatu hari, di saat ada petugas lain yang mengecek Mickey karena dia adalah cloning, Nasha selalu membela Mickey. Nasha tidak segan-segan menghajar petugas lain yang mengganggu Mickey, meskipun hal itu membuatnya dihukum untuk beberapa saat. Di saat ada petugas lain yang bernama Kai tertarik dengan Mickey, Nasha yang cemburu pun langsung datang dan menegaskan kalau Mickey adalah kekasihnya. Singkat cerita, pesawat ekspedisi akhirnya sampai di planet Niflheim. Sebelum mendarat, para ilmuwan mengirim Mickey untuk mendarat di planet Niflheim lebih dulu. Mickey lalu disuruh melepas helm dan menghirup udara planet itu tanpa bantuan alat. Alhasil, Mickey pun langsung muntah darah dan tewas seketika karena menghirup virus berbahaya. Para ilmuwan lalu mengambil sampel virus berbahaya itu untuk membuat vaksin. Berkali-kali Mickey digunakan sebagai tikus percobaan untuk mengetes vaksin. Berkali-kali pula Mickey tewas. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya para ilmuwan berhasil menciptakan vaksin yang membuat manusia bisa menjelajah di planet Niflheim tanpa menggunakan masker. Cloning Mickey yang ke-17 bersama Kai dan dua temannya yang lain kemudian dikirim untuk menjelajahi planet Niflheim. Di dalam sebuah gua, muncul makhluk seperti monster cacing yang menyerang mereka. Mereka pun berniat kembali melaporkan hal ini. Namun teman Kai yang bernama Jennifer melihat ada monster cacing di atasnya. Jennifer langsung menembaki makhluk itu. Namun hal itu malah membuat gua runtuh menimpanya. Jennifer pun akhirnya tewas. Di dalam pesawat, Marshall mengamuk memarahi Mickey karena Jennifer tewas. Marshall berkata seharusnya yang tewas itu Mickey karena dia adalah expendable. Sudah tugasnya untuk mati dan kemudian dihidupkan kembali. Marshall lalu menyebut monster cacing penghuni planet ini dengan sebutan Creepers. Marshall menghukum Mickey, menyuruhnya pergi keluar sana menangkap satu sampel Creepers untuk diteliti. Mickey pun pergi sendirian dengan berbekal makanan yang dikirim beberapa jam sekali. Tiba-tiba Mickey terperosok jatuh ke dalam lubang. Mickey mencoba meminta tolong pada sahabatnya Timo. Namun bukannya menolong Mickey, Timo yang melihat ada Creepers yang datang mendekat malah meninggalkan Mickey begitu saja. Kali ini yang muncul bukan Creepers biasa, namun Creepers dengan ukuran yang sangat besar. Creepers itu langsung mendekati Mickey. Namun ternyata Creepers itu tidak membunuh Mickey. Creepers raksasa itu menarik Mickey menuju suatu tempat. Sepanjang perjalanan, Mickey melihat Creepers kecil yang mengelilinginya. Creepers raksasa kemudian menolong Mickey membawanya keluar dari dalam lubang. Setelah menyelamatkan Mickey, Creepers itu kemudian pergi meninggalkan Mickey begitu saja. Saat akan kembali ke dalam pesawat, Mickey melihat ada truk yang melintas membawa sebongkah batu. Mickey pun langsung mengejarnya dan diam-diam menumpang di belakang bak truk untuk kembali ke pesawat. Beberapa jam kemudian, truk itu akhirnya kembali masuk ke dalam pesawat. Dengan tertatih-tatih, Mickey pun masuk ke dalam pesawat. Di saat Mickey akan beristirahat di dalam kamarnya, Mickey kaget melihat ada cloningnya yang sedang tertidur di kasur. Itu adalah cloningan Mickey yang ke-18. Ternyata sebelumnya Timo melaporkan kalau Mickey sudah tewas, sehingga petugas langsung mencetak cloningan Mickey. Mickey 17 dan Mickey 18 pun sadar jika mereka berdua akan dianggap sebagai multiples. Itu artinya mereka berdua akan dibunuh. Salah satu dari mereka harus mati. Mickey 18 yang memiliki kepribadian lebih sadis langsung menghantam Mickey 17 dengan barbel hingga pingsan. Mickey 18 lalu memasukkan Mickey 17 ke dalam kantong sampah dan membawanya ke tempat pembakaran sampah.
Ternyata selama ini masing-masing cloning Mickey dari yang pertama hingga yang ke-18 memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Mickey 18 ini memiliki kepribadian yang sadis dan tidak memiliki rasa takut. Di dalam tempat pembakaran sampah, Mickey 18 berusaha memasukkan Mickey 17 ke dalam tungku api. Mickey 17 yang tidak ingin mati mengajak Mickey 18 untuk bekerja sama. Mereka berdua bisa membagi jatah pekerjaan secara bergantian. Tiba-tiba dari belakang, Timo datang ke tempat ini. Mickey 17 dan 18 pun langsung bersembunyi. Secara diam-diam, kedua Mickey itu melihat Timo menjual narkoba yang terbuat dari ekstrak bahan bakar kepada petugas yang lain. Itu adalah hal yang sangat dilarang di tempat ini. Mickey 18 lalu mengajak Mickey 17 untuk membunuh Timo. Ternyata dahulu Timo lah yang menghabiskan uang pinjaman mafia untuk berfoya-foya, membuat mereka berdua harus kabur dari kejaran mafia hingga seperti saat ini. Namun Mickey 17 menolak karena menurutnya hanya Timo satu-satunya sahabatnya di dalam pesawat ini. Mickey 18 yang marah kemudian muncul mendekati Timo. Tanpa basa-basi, Mickey 18 langsung menghajar Timo dan memasukkannya ke dalam tungku. Mickey 17 pun berusaha mencegahnya. Mickey 17 berusaha menolong Timo. Namun Mickey 18 menyingkirkan Mickey 17 dan kembali berusaha membunuh Timo yang bergelantungan di dalam lubang. Dari belakang, beberapa petugas yang mendengar keributan datang ke tempat ini. Melihat hal ini, Mickey 18 pun berpura-pura menolong Timo. Mickey 18 memperingatkan Timo jika Timo buka mulut mengenai kejadian ini. Mickey 18 mengancam akan membongkar bisnis narkoba milik Timo. Nasha kemudian datang. Nasha mengajak Mickey 18 untuk beristirahat di dalam kamarnya. Di saat Mickey 17 akan mengejar Nasha dan Mickey 18, dari belakang dia dipanggil oleh seorang petugas. Petugas itu berkata kalau Mickey diundang untuk makan malam bersama Marshall. Di dalam ruangan Marshall, Mickey 17 makan dengan lahapnya. Di sini Marshall meminta maaf karena sebelumnya dia memarahi Mickey akibat kejadian meninggalnya Jennifer. Marshall menyuruh Mickey untuk menghabiskan seluruh makanannya. Kai kemudian juga datang ke tempat ini. Marshall sengaja mengundang Kai datang ke sini karena Marshall akan memberikan tugas yang sangat penting kepada Kai. Marshall merasa kalau Kai adalah wanita yang sempurna untuk menjadi ibu dari koloni di planet ini. Marshall ingin Kai mengikuti program bayi tabung untuk memperbanyak koloni manusia di planet ini. Namun Kai menolaknya. Kai tidak ingin dianggap seperti hewan yang hanya disuruh untuk beranak. Mickey lalu melihat kalau makanan yang diberikan kepadanya dan makanan yang diberikan kepada Kai berbeda. Tiba-tiba Mickey muntah-muntah dan kemudian tumbang. Para ilmuwan pun langsung datang. Ternyata daging yang dimakan Mickey adalah daging buatan. Marshall sengaja mengundang Mickey untuk menguji coba daging buatan itu. Namun sepertinya daging buatan itu mengandung racun berbahaya. Kai yang kasihan pun marah karena Marshall sengaja menjebak Mickey untuk memakan makanan berbahaya. Melihat Mickey yang sekarat, Marshall menyuruh para ilmuwan untuk sekalian menguji coba obat terbaru buatan mereka. Ilmuwan pun langsung menyuntik Mickey dengan obat terbaru ciptaan mereka. Namun bukannya menyembuhkan Mickey, obat itu malah membuat Mickey semakin kesakitan. Marshall kemudian mengambil pistol berniat membunuh Mickey untuk menghilangkan rasa sakitnya. Mickey yang ketakutan lalu berusaha menahan rasa sakitnya. Mickey berkata kalau dia baik-baik saja. Mendengar hal ini, Marshall pun tidak jadi membunuh Mickey. Kai kemudian membawa Mickey yang kesakitan menuju kamarnya. Kai membuatkan Mickey minuman herbal dari bahan-bahan yang berasal dari bumi. Ternyata selama ini Kai kasihan dengan Mickey. Diam-diam Kai juga menaruh hati kepada Mickey. Di saat Kai mengungkapkan perasaannya, Mickey langsung teringat dengan Nasha, kekasihnya. Mickey pun langsung pamit pergi. Mickey yang marah berjalan menuju kamar Nasha. Sesampainya di sana, bukannya terkejut, Nasha malah senang melihat Mickey 17 datang ke sini. Ternyata Mickey 18 sudah memberitahu Nasha kalau Mickey 17 masih hidup. Tiba-tiba Kai datang untuk memberikan minuman herbal yang tertinggal. Kai melihat ada dua Mickey di sini. Kai pun langsung pergi. Nasha yang panik langsung mengejar Kai. Nasha meminta Kai untuk tidak mengadukan perihal Mickey yang ada dua kepada siapapun, karena jika ada yang tahu kalau Mickey ada dua, maka dua-duanya akan dibunuh. Di dalam kamar, Mickey 17 dan 18 melihat televisi yang memperlihatkan Marshall yang akan mengukir batu peresmian koloni pertama planet ini.
Mickey 18 pun bertanya, apakah makanan yang disajikan saat makan malam bersama Marshall itu enak? Mickey 17 pun bercerita kalau dia diberi makanan sintesis yang sangat beracun dan membuatnya hampir mati. Dia juga disuntikan obat eksperimen yang membuat tubuhnya semakin kesakitan. Mendengar hal ini, Mickey 18 pun marah. Dia menganggap kalau Marshall sudah keterlaluan. Mickey 18 langsung mengambil senjata milik Nasha dan kemudian pergi untuk membunuh Marshall. Di luar, Mickey 17 memberitahu Nasha dan Kai kalau Mickey 18 berniat membunuh Marshall. Mereka bertiga pun langsung mengejar Mickey 18. Di ruangan lain, setelah Marshall membelah batu untuk diukir sebagai batu monumen, dari dalam batu itu muncul satu ekor bayi creepers. Semua orang pun panik. Mickey 18 yang ingin membunuh Marshall pun terjatuh. Di tengah-tengah kepanikan, Marshall menyuruh petugas menangkap creepers itu. Mickey 17 yang baru datang lalu membantu menangkap bayi creepers. Mickey yang pernah mendengar suara creepers berusaha menirukan suara creepers itu. Mickey akhirnya berhasil menangkap creepers itu. Di sisi lain, Mickey 18 berhasil meraih senjatanya kembali dan kemudian berusaha menembak Marshall, namun tembakan itu meleset. Marshall pun akhirnya sadar ada dua Mickey di sini. Itu artinya mereka berdua adalah multiple. Kai dan petugas keamanan kemudian datang menghentikan Mickey 18. Dari dalam batu, tiba-tiba muncul satu lagi bayi creepers yang menyerang Marshall. Para petugas yang ada di sana langsung menembaki bayi creepers itu hingga tewas. Di tempat lain, creepers raksasa merasakan kalau ada salah satu bayinya yang tewas ditembak manusia. Nasha, Mickey 17 dan Mickey 18 akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mickey 18 menyalahkan Mickey 17 yang kembali ke dalam pesawat. Seharusnya Mickey 17 mati diserang creepers sehingga tidak ada yang namanya multiple. Mickey 17 pun berkata kalau dia juga bingung kenapa dia masih hidup. Sebenarnya dia juga sudah merasa kalau dia tidak akan selamat. Namun anehnya, bukannya membunuhnya, para creepers yang ada di luar sana malah menolongnya keluar dari dalam gua. Mendengar hal ini, Nasha pun sadar, ternyata selama ini creepers itu bukan makhluk yang berbahaya. Timo kemudian datang ke dalam penjara dengan membawa kamera. Nasha yang curiga bertanya apa urusan Timo datang ke sini. Timo pun menjelaskan kalau mafia yang menghutangi mereka ternyata tahu kalau Timo dan Mickey kabur naik pesawat ini. Mafia itu memiliki kaki tangan di dalam pesawat ini. Kini mafia itu tidak lagi menagih uang yang dipinjam, namun mafia itu menyuruh Timo dan Mickey saling membunuh satu sama lain dan kemudian merekamnya. Jika salah satu dari mereka mati, mafia itu akan menganggap hutang mereka berdua lunas. Namun jika menolak, mereka berdua akan dibunuh. Timo yang melihat kalau Mickey ada dua, berniat membunuh salah satu Mickey. Lagi pula masih ada satu lagi Mickey yang masih hidup. Timo terpaksa melakukan hal ini karena tidak ada cara lain lagi. Timo lalu menyuruh anak buahnya untuk menyetrum Mickey 17. Nasha dan Mickey 18 kemudian memancing Timo. Mickey 18 berkata kalau Mickey 17 tidak pantas mati karena dia terlalu baik. Mickey 18 bersedia mengorbankan dirinya sendiri untuk dibunuh. Di saat anak buah Timo akan mengeluarkannya, Mickey 18 dan Nasha merebut senjata listrik dan langsung menyetrum Timo. Setelah berhasil keluar, Nasha yang marah berniat membunuh Timo. Namun dua orang petugas kemudian datang menghentikannya. Mereka lalu membawa Nasha, Mickey 17 dan 18 ke ruangan lain. Dari balik jendela, mereka melihat ratusan ribu creepers yang bergerak mendekati pesawat. Dari jauh, Mickey melihat creepers raksasa yang sebelumnya menolongnya. Sekelompok ilmuwan kemudian datang membawa bayi creepers yang sebelumnya mereka tangkap. Nasha langsung memberitahu kalau Mickey memiliki bukti creepers itu tidak berbahaya. Mickey sendiri pernah ditolong oleh creepers itu. Seorang ilmuwan yang bernama Dorothy lalu memberitahu Mickey kalau creepers ini adalah makhluk yang cerdas. Suara mereka memiliki pola. Itu artinya mereka bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Mereka semua kemudian dibawa menghadap Marshall dan Ilva. Ilva langsung memotong ekor bayi creepers dan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan yang enak. Marshall yang marah lalu menempelkan besi panas ke pipi Mickey 18 untuk menandai orang yang menembaknya itu. Marshall lalu menghapus semua data ingatan Mickey yang tersimpan di dalam harddisk. Marshall akan membunuh kedua Mickey itu dan tidak akan mencetak cloning mereka lagi selamanya. Nasha pun berusaha membela Mickey, namun Marshall tidak peduli.
dia juga akan menghukum Nasha karena percobaan pembunuhan di dalam penjara. Marshall menyuruh anak buahnya cepat mengeksekusi kedua Mickey itu karena ribuan creepers sudah mengepung mereka. Mereka harus bersiap-siap untuk berperang. Nasha kemudian berkata kalau ribuan creepers itu belum tentu datang ingin menyerang mereka. Karena sudah berjam-jam lamanya, para creepers itu hanya berputar-putar mengelilingi pesawat tanpa melakukan serangan. Lagi pula sebelumnya, creepers sudah terbukti pernah menyelamatkan nyawa Mickey 17. Itulah sebabnya kenapa Mickey 17 masih hidup di saat semua orang mengira kalau dia sudah mati hingga akhirnya terjadi multiple. Namun Marshall malah tertawa. Marshall menganggap kalau Mickey itu hanyalah cloning, bukan manusia sungguhan. Itulah sebabnya kenapa para creepers itu tidak doyan dengan Mickey. Dorothy lalu melaporkan kalau para ilmuwan berhasil menemukan fakta para creepers ini adalah makhluk yang cerdas. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Dorothy bahkan berhasil menciptakan prototipe alat penerjemah yang bisa menerjemahkan bahasa creepers. Namun Marshall tidak peduli. Dia hanya ingin memusnahkan para creepers itu. Nasha pun marah. Dia berkata kalau creepers adalah penduduk asli planet ini dan Marshall tidak berhak untuk memusnahkan mereka. Nasha juga berkata kalau Mickey bukanlah cloning. Mickey adalah manusia yang memiliki perasaan sama seperti yang lainnya. Marshall yang kesal mendengar ocehan Nasha kemudian menggantung bayi creepers dan menyuruh Nasha menggigit tali yang menggantungnya agar tidak terjatuh ke dalam tungku. Diam-diam para petugas yang muak dengan tingkah Marshall yang semena-mena merekam tindakan Marshall ini untuk dilaporkan ke bumi. Marshall kemudian menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menyemprotkan gas mematikan untuk membunuh semua creepers yang ada di luar. Namun sebelum itu, Ilva memiliki ide. Dia memasangkan rompi bom di tubuh Mickey 17 dan 18. Ilva menyuruh Mickey 17 dan 18 untuk pergi keluar mengumpulkan sebanyak mungkin ekor creepers. Barang siapa yang mengumpulkan 100 ekor pertama akan dibiarkan hidup dan yang kalah akan dihukum mati. Marshall memiliki remote control yang bisa meledakkan bom di tubuh mereka berdua. Jika mereka berdua berusaha melepas rompi bom atau berusaha kabur, bom itu akan meledak secara otomatis. Mickey 17 dan 18 pun langsung dikirim keluar pesawat untuk menjalankan misi. Dorothy lalu memberikan alat penerjemah bahasa creepers untuk diuji coba. Bukannya menjalankan misi menebas ekor creepers, Mickey 17 malah mencari creepers raksasa. Mickey akan memperingatkan bahaya yang akan datang sebagai rasa terima kasih karena sebelumnya telah menyelamatkannya. Setelah bertemu dengan creepers raksasa, Mickey mulai berkomunikasi menggunakan alat penerjemah. Secara mengejutkan, creepers raksasa itu menjawab dengan menyebut nama Mickey. Ternyata creepers raksasa itu ingat dengan Mickey. Mickey lalu menyuruh para creepers untuk pergi. Jika tidak, mereka semua akan mati karena Marshall akan menyemprotkan gas beracun yang mematikan. Namun creepers raksasa tidak peduli. Creepers raksasa berniat balas dendam atas kematian salah satu bayinya yang dibunuh. Jika manusia membunuh bayi creepers satunya yang saat ini sedang ditahan, para creepers akan memusnahkan umat manusia dengan cara mengeluarkan gelombang suara yang bisa menghancurkan apapun. Para creepers yang ada di sana pun mulai berteriak. Mickey 17 yang panik kemudian berlari kembali. Dia mencoba memperingatkan Nasha agar tidak membunuh bayi creepers yang ditangkap. Nasha yang melihat hal ini dari layar CCTV langsung sadar apa yang dimaksud Mickey kalau dia harus menyelamatkan bayi creepers. Di sini, penasehat Marshall melihat kalau creepers sepertinya memang bisa diajak berkomunikasi. Dia menyuruh Marshall untuk turun menemui pemimpin creepers itu secara langsung untuk bernegosiasi sebelum memusnahkan mereka. Hal itu bisa meningkatkan popularitasnya. Mendengar hal ini, Marshall pun langsung setuju. Dia dan anak buahnya akan keluar. Di luar, Mickey 17 berjanji akan menyelamatkan bayi creepers yang ditahan. Namun ternyata ada satu hal lagi yang diinginkan oleh creepers raksasa. Karena satu bayinya telah tewas, agar adil, dia ingin satu nyawa dibalas dengan satu nyawa. Setelah itu, baru creepers akan mau berdamai dengan manusia. Marshall dan rombongannya kemudian terlihat mulai keluar meninggalkan pesawat. Di dalam pesawat, Nasha melompat mencekik Ilva. Nasha menyuruh para petugas untuk menyelamatkan bayi creepers dan membiarkan Nasha keluar membawa bayi creepers itu untuk menemui induknya. Jika menolak, Nasha akan membunuh Ilva. Para petugas pun bersedia membebaskan Nasha untuk keluar membawa bayi creepers. Namun Ilva mengambil pisau dan melukai lengan petugas. Beruntung Nasha langsung meraih tali yang terlepas. Para petugas kemudian menahan Ilva karena telah dengan sengaja menyerang petugas dan semua bukti rekaman kejahatan Ilva dan suaminya akan dikirim ke bumi.
Di luar, melihat Marshall dan rombongannya mendekati Creepers raksasa, para Creepers itu kemudian membentuk formasi aneh untuk melindungi Creepers raksasa. Mickey 18 kemudian memiliki ide. Dia akan membunuh Marshall untuk bertanggung jawab karena telah membunuh Creepers agar para Creepers mau diajak berdamai. Mickey 18 langsung berlari naik ke atas mobil Marshall dan kemudian meledakkan diri. Marshall pun akhirnya tewas. Di tempat lain, Nasha menemui Mickey 17 dan mengembalikan bayi Creepers yang sebelumnya ditahan. Semua orang pun terkejut melihat aksi Mickey 18 yang meledakkan diri. 6 bulan kemudian, Timo diserang oleh kaki tangan mafia. Dengan susah payah, Timo berhasil melempar kaki tangan mafia itu ke dalam tungku pembakaran. Di persidangan, Timo dibebaskan karena dia tidak bersalah. Semua kaki tangan Marshall juga kemudian dihukum karena bertindak sewenang-wenang. Ilva sendiri bunuh diri karena depresi. Nasha kemudian terpilih untuk menjadi pemimpin koloni manusia di planet Niflheim menggantikan Marshall. Nasha lalu menghancurkan mesin pembuat cloning dan kini mereka menganggap kalau Mickey adalah manusia biasa seperti yang lainnya. Pada suatu hari, Mickey mengunjungi rumah para Creepers. Mickey bertanya, apakah benar para Creepers bisa mengeluarkan suara yang bisa menghancurkan apapun? Ternyata Creepers raksasa itu hanya menggertak saja. Semua orang pun tertawa. Dan berakhirlah alur cerita film Mickey 17 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan tergiur kalau ada yang menawarkan pekerjaan yang aneh-aneh guys. Nanti kalian malah dibawa ke Kamboja. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.